Bekerja di Jepang. Mungkin kalian ketika mendengar kalimat ini bakal membawa bayangan tentang gaji yang tinggi, karir yang menjanjikan, atau bahkan ya sampai pengalaman hidup yang sangat berkesan. Tapi di tahun 2025 ini, pertanyaannya adalah dengan pengorbanan yang sangat besar, yaitu dengan meninggalkan keluarga, teman, kampung halaman, atau bahkan sampai orang-orang yang kita sayangi. Terus apakah masih worth it untuk kita bekerja di Jepang? Hari ini gue akan membahas tentang realita bekerja di Jepang dari berbagai sisi. Dari gaji, biaya hidup, tekanan kerja, sampai pengalaman gue pribadi yang bekerja di sini. Selain itu, kita juga bakal melihat bagaimana kondisi ekonomi Jepang pada saat ini, yang mana besar atau kecil, itu bakal mempengaruhi masa depan kita di sini sebagai pekerja asing. Jadi jika kalian sekarang sedang mempertimbangkan untuk bekerja ke Jepang, kalian harus tonton video ini sampai selesai. Kita langsung bahas soal gaji di Jepang. Gaji di Jepang memang terlihat sangat besar, apalagi kalau kita konversikan ke dalam mata uang negara kita, yaitu rupiah. Gaji rata-rata pekerja asing yang bekerja di Jepang, untuk misalkan pekerjaan di bidang perawat lansia, pabrik, gitu ya, itu kisaran antara 150.000 sampai 200.000 yen per bulan. Itu pun belum dipotong pajak penghasilan, dipotong asuransi, dan lain-lain. Terus bagaimana dengan biaya hidup? Ya sebagai contoh misalkan harga sewa apartemen kecil, ya untuk hidup sendiri gitu ya, itu kisaran antara 70.000 sampai 100.000 yen per bulan. Dari sewa apartemen aja itu udah memakan hampir 35 sampai 45% ya dari gaji kita. Dari itu pun itu masih ada lagi yang harus kita bayar seperti biaya listrik, gas, air gitu ya, wifi dan lain-lain. Untuk semua itu kita harus keluar lagi antara 10.000 sampai 15.000 yen per bulan. Biaya itu semuanya termasuk ke dalam fixed cost, yang mana yaitu sebagai pengeluaran tetap kita setiap bulan. Nah, sisa dari itu semua kita pakai buat ya biaya hidup, transportasi, nabung, dan lain-lain. Apalagi kalau misalkan kalian berencana untuk bekerja di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, ya mungkin biayanya bakal lebih besar lagi. Jadi ketika kalian ya kalau misalkan melihat orang atau teman di sosial media ya seperti kelihatan bahagia dengan kemewahannya, ya kalian jangan langsung tertipu. Kenapa? Karena ya kalian itu nggak akan tahu apa di balik itu semua. Dan teman-teman juga harus ingat ya bahwa manusia itu punya kebiasaan buruk. Maksudnya seperti apa? Mereka itu selalu manipulatif dan mencoba membuat orang lain untuk ikut merasakan penderitaannya supaya dia itu tidak merasa menderita sendiri. Kita juga harus membahas soal budaya kerja di Jepang. Ya, seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya bahwa ya Jepang itu mempunyai budaya kerja yang sangat keras. Jadi akan selalu ada tekanan besar yang membuat kita supaya selalu hadir bekerja untuk ya tetap terus bekerja keras. Bahkan perusahaan pun gak peduli gitu jika itu harus mengorbankan kesehatan pribadi kita. Gua juga pernah mengalami situasi seperti ini gitu. Jadi dimana ketika temen gua sedang sakit, tapi dia terpaksa gitu harus datang untuk bekerja. Ya sebenarnya ini bukan masalah pekerjaan menurut gue, tapi tentang budaya kerja yang terlalu menekan. Makanya kasus korupsi atau kematian akibat kerja itu masih ada di Jepang. Meskipun ya pemerintah sudah berusaha ya untuk memperbaiki kondisi ini. Jadi jika kalian berencana untuk bekerja di sini, ya kalian juga harus bisa memahami dan menyiapkan mental kalian untuk menghadapi situasi tekanan yang mungkin kalian bakal hadapi. Satu lagi yang sering terlewatkan yaitu bagaimana tentang kehidupan sosial di sini. Banyak pekerja asing di Jepang itu merasa kesulitan untuk bersosialisasi. Ya termasuk gua sendiri ya. Baik karena keterbatasan bahasa maupun ya perbedaan budaya. Selain itu, budaya kerja yang tadi ya udah gua bicarakan di atas itu membuat waktu untuk bersantai atau berkumpul dengan teman itu ya jadi sangat minim. Ya seperti yang gua rasain di awal-awal pada saat gua datang ke sini. Waktu gua habis dipakai untuk bekerja. Dan ketika pulang pun karena hidup sendiri gitu ya mau nggak mau kita juga harus kayak ya belanja sendiri, masak sendiri, siapin bekal sendiri. Ya tiba-tiba kita harus berangkat kerja lagi dan siklus kehidupannya itu terus berputar seperti itu. Nah pertanyaannya adalah apakah kalian siap untuk seperti itu sebelum kalian memutuskan untuk berangkat ke Jepang? Kalian juga harus mempertimbangkan terkait dengan ya perkembangan ekonomi Jepang pada saat ini. Seperti yang sudah kita semua tahu ya, bahwa beberapa tahun terakhir ini ekonomi Jepang itu mengalami ya stagnan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, ya ditandai dengan PDB Jepang yang semakin merosot gitu dari tahun ke tahun. Populasi yang menurun, penduduk yang menua karena meningkatnya angka lansia dibandingkan dengan angka kelahiran. Ditambah lagi di pasar internasional ya Jepang itu kalah saing dengan negara-negara lain. Yang mana itu semua bakal mempengaruhi masa depan Jepang itu tersendiri, terutama bagi kita sebagai pekerja asing yang bekerja di Jepang. Apakah bekerja di Jepang itu masih worth it?
Ya jawabannya tidak sesederhana itu. Dengan melemahnya kurs yen saat ini, itu membuat para pekerja asing itu merasa ya gaji mereka sudah nggak profitable lagi. Apalagi kalau misalkan dibandingkan ya, dengan negara-negara lain seperti kayak Australia, negara-negara di Eropa. Ya kalau misalkan 5 tahun sebelumnya gitu ya, atau misalkan tahun-tahun sebelum COVID lah misalkan gitu ya. Ya mungkin bekerja di sini masih oke gitu karena kursnya yang masih tinggi dan harga-harga bahan pokok itu masih murah. Jadi masih oke menurut gua kalau misalkan kondisinya sebelum COVID. Sekali lagi, jika gua ditanya gitu, apakah masih worth it atau enggak ya bekerja di Jepang untuk sekarang, ya itu balik lagi ke tujuan dan prioritas kalian masing-masing. Jika kalian ingin mencari pengalaman hidup, belajar budaya baru, ingin tinggal di negara yang aman dan nyaman dalam jangka waktu yang panjang, bahkan sampai kalian punya istri dan anak di sini, maka jawabannya ya kalian masih oke untuk bekerja di Jepang. Karena kalau misalkan kalian berpikir dengan bekerja 3-5 tahun saja di Jepang itu bisa merubah hidup lo, ya itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena kalian kalau misalkan bekerja di Jepang hanya 3 tahun, 5 tahun gitu, itu mah bisa dibilang ya sebagai pemanasan aja bos. Karena kalian nggak akan dapat apa-apa. Makanya jika kalian sedang mencari stabilitas finansial atau misalkan penghasilan yang tinggi untuk mendapatkan modal dan merubah hidup lo di Indonesia, mungkin masih banyak gitu ya pilihan-pilihan negara lain yang bisa memberikan yang lebih baik. Terutama buat kalian yang sekarang masih dari nol, daripada kalian belajar bahasa Jepang dari nol, lebih baik kalian belajar bahasa asing lain yang sama-sama dari nol tapi dengan benefit yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Apakah bekerja di Jepang masih worth it? Atau kalian punya pengalaman yang berbeda? Gue ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tetap terus support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian dari gue Adam. See you next video.